Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Dea Afiani. Saya mahasiswi Prodi Sejarah Peradaban Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul Ulum Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan filsafat sejarah. Untuk penjelasan materinya, yuk kita simak materinya di slide selanjutnya. Sebelum kita masuk ke perkembangan filsafat sejarah, alangkah baiknya kita mengenal apa itu filsafat sejarah. Filsafat sejarah merupakan cabang filsafat yang berfokus pada pemahaman mengenai sifat, makna, tujuan, dan pola dari peristiwa-peristiwa sejarah. Studi yang tidak hanya menelusuri peristiwa masa lalu, tapi juga berusaha menjawab pertanyaan mendalam tentang bagaimana sejarah itu terjadi, mengapa hal-hal tertentu terjadi, dan apakah ada makna atau arah yang lebih besar dari peristiwa-peristiwa tersebut. Adapun arah sejarah itu bermula dari masa lalu ke masa kini, kemudian dari masa kini ke masa depan. Dari konsep ini diketahui bahwa ada sebuah kontinuitas atau kesinambungan dalam sejarah yang mengarah pada perkembangan. Dan manusialah yang menentukan arah sejarah itu akan berlabuh kemana dan kapan. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya dalam sejarah itu tidak akan lepas dari manusia, ruang, dan waktu. Dari sanalah sejarah itu muncul dan sejarah itu lahir. Perkembangan yang pertama yaitu perkembangan sejarah filsafat pada masa Yunani kuno. Yang pertama yaitu Prasokrates. Pada masa awal ini, filsafat sering disebut sebagai filsafat alam karena banyak pemikir yang fokus pada pengamatan alam semesta di sekitarnya. Mereka mencari unsur dasar yang dianggap sebagai asal mula segala sesuatu, yang melahirkan pandangan monisme, yakni keyakinan bahwa hanya ada satu kenyataan fundamental atau jiwa materi Tuhan atau substansi lain. Para filosof mulai meragukan pengetahuan berbasis mitos dan kepercayaan, dan meyakini bahwa pengetahuan bisa diperoleh melalui pemikiran dan observasi. Thales berpendapat bahwa air adalah dasar semua kehidupan, sementara muridnya Anaximander berpendapat bahwa unsur utama adalah apeiron, suatu substansi abadi dan tanpa batas. Yang kedua yaitu zaman keemasan. Pada masa Prasokrates, para pemikir fokus pada aspek kemenjadian, sedangkan pada masa keemasan filsafat Yunani, perhatian beralih pada manusia, moral, dan pemikiran kritis. Sokrates, sebagai generasi pertama dari 3 filsuf besar Yunani, mengutamakan moral dan keutamaan rasional. Ia mengkritik kaum sofis yang cenderung mengajar dengan imbalan, dan percaya bahwa kebenaran objektif bisa dicapai melalui pengujian rasio. Bagi Sokrates, kebaikan berasal dari pengetahuan diri dan kejahatan muncul karena kesalahan arah dalam kehidupan seseorang. Ia juga menekankan pentingnya pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang bijak. Sokrates akhirnya dihukum mati karena pandangannya dianggap mengganggu kepercayaan masyarakat saat itu. Plato, yang merupakan murid Sokrates, berpendapat bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ideal. Ia membedakan antara dunia ide yang abadi dan dunia fisik yang hanya pantulan dari ide tersebut. Menurutnya, kebenaran sejati hanya ada di dunia ide. Begitupun menurut Aristoteles, yang merupakan murid Plato, mengambil pendekatan yang lebih empiris dan saintifik. Ia menekankan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Aristoteles juga mengembangkan konsep tentang bentuk dan substansi, serta memperkenalkan logika tradisional yang menjadi dasar bagi perkembangan logika modern. Tokoh pertama dalam perkembangan sejarah filsafat pada masa Islam yaitu Al-Farabi. Al-Farabi berperan penting dalam mengenalkan dan mengembangkan logika di dunia Islam. Beliau menerjemahkan karya-karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Ia membahas sistem logika serta metode berpikir deduktif dan induktif. Selain itu, Al-Farabi juga dianggap sebagai peletak dasar ilmu musik, menyempurnakan pengembangan musik yang dimulai oleh Pitagoras sehingga dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Ia juga terkenal dengan doktrin wahda al-wujud yang membagi hierarki keberadaan menjadi 1 Tuhan sebagai sebab utama, 2 malaikat, 3 benda langit, dan 4 benda bumi. Al-Farabi percaya pada kesatuan filsafat dan bahwa tujuan bersama para filsuf adalah pencarian kebenaran.
Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal di barat sebagai Avicenna, adalah seorang filosof, dokter, dan penyair. Banyak karya ilmiahnya ditulis dalam bentuk syair. Karya terkenalnya yaitu Canon diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan menjadi buku teks kedokteran di beberapa universitas Eropa. Dalam Canon, Ibnu Sina menekankan pentingnya penelitian eksperimental untuk menilai khasiat obat dengan penekanan pada dosis dan waktu pemberian yang tepat sesuai kekuatan penyakit. Ibnu Sina mengelompokkan ilmu menjadi 3 jenis. Yang pertama metafisik, yang kedua fisika, dan yang ketiga matematika. Tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah membagi metafisika dalam 5 bagian. Bagian pertama berbicara tentang hakikat wujud atau ontologi. Dari sini muncul 2 aliran besar yakni eksistensialis dan esensialis. Berikutnya Ibnu Khaldun membagi ilmu matematika ke dalam 4 subdivisi yakni geometri, trigonometri dan kerucut, surveying tanah, dan optik. Sarjana Muslim terutama Ibnu Haytham telah banyak mempengaruhi sarjana Barat termasuk Roger Bacon, Vitello, dan Kepler. Kedua aritmetika, seni terhitung atau hisab, aljabar, aritmatika bisnis, dan faraid, hukum waris. Yang ketiga musik, dan yang keempat astronomi. Tokoh yang terakhir dalam perkembangan sejarah filsafat pada masa Islam yaitu Al-Biruni. Dalam bidang ilmu mineral, dikenal karya Al-Biruni yang berjudul Al-Jawahir atau batu-batu permata. Selain itu, pada abad ke-11, Al-Biruni dikenal sebagai The Master of Observation di bidang geologi dan geografi karena Al-Biruni berusaha mengukur keliling bumi melalui metode eksperimen dengan menggabungkan metode observasi dan teori trigonometri. Akhirnya ia sampai pada kesimpulan bahwa keliling bumi adalah 24.778,5 mil dengan diameter 7.878 mil. Tentu saja, ini merupakan penemuan luar biasa untuk masa itu. Dengan ukuran modern saja yaitu 24.585 mil, selisih kurang lebih 139 mil dengan diameter 7.902 mil. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan filsafat pada masa abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan sering disebut filsafat skolastik karena diajarkan di sekolah-sekolah biara dan universitas. Pada masa ini, filsafat sangat dipengaruhi oleh agama, terutama dengan fokus pada teosentrisme atau Tuhan. Pemikiran Yunani klasik memberi pengaruh besar. Namun saat peradaban Kristen berkembang di Eropa, gereja mengendalikan kehidupan intelektual, membuat aturan ketat terkait pemikiran teologi. Filsuf yang menentang aturan ini sering dianggap sebagai pemberontak. Salah satu pemikir penting adalah Agustinus, yang menggabungkan teologi Kristen dengan filsafat, menekankan bahwa pengetahuan sejati datang dari pencerahan ilahi. Filsafat abad pertengahan tetap erat kaitannya dengan teologi. Dan meskipun terbatas, diskusi filosofis terus berlanjut. Masa ini juga dikenal dengan patrisme, ajaran Bapa Gereja, yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Clement dari Alexandria, Origen, dan Agustinus. Mereka menggabungkan ajaran filsafat dengan doktrin Kristen, sangat dipengaruhi oleh Plotinus. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan filsafat pada zaman modern. Filsafat modern ditandai dengan karakteristik keraguan dan pencarian kebenaran melalui skeptisisme. Pemikir yang dianggap sebagai tokoh utama era ini termasuk René Descartes, John Locke, dan Immanuel Kant yang menekankan pentingnya persepsi dan pemikiran. Filsafat modern terbagi dalam beberapa aliran seperti rasionalisme, empirisme, kritik dialektika, fenomenologi, eksistensialisme, hingga postmodernisme. Nah, yang terakhir yaitu sejarah perkembangan filsafat pada masa kontemporer. Perkembangan filsafat modern berpusat pada rasionalisme, empirisme, dan idealisme. Dibanding dengan abad ke-18, abad
ke-19 dan 20 melihat kemunculan banyak aliran filsafat baru dengan cakupan pengaruh yang lebih spesifik. Aliran seperti positivisme, fenomenologi, dan marxisme muncul bersama dengan eksistensialisme, pragmatisme, neokantianisme, dan konstruktivisme. Auguste Comte membagi perkembangan pemikiran menjadi 3 tahap: teologis, metafisik, dan ilmiah positif, di mana pengetahuan dianggap sah jika dapat diuji secara ilmiah. Filsafat modern dan postmodern ini semakin mengembangkan struktur pengetahuan yang sistematis, mencakup teori, logika, dan metode ilmiah. Filsafat pengetahuan juga membahas aspek ontologi atau hakikat keberadaan dan aksiologi manfaat ilmu, serta menegaskan bahwa penelitian adalah inti dari kegiatan ilmiah. Nah, teman-teman, bisa kita simpulkan dari materi yang telah saya bahas tadi bahwa sejarah perkembangan filsafat dapat kita simpulkan bahwa filsafat sebagai disiplin ilmu yang mempertanyakan hakikat eksistensi, pengetahuan, nilai dan realitas telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh dengan pemikiran-pemikiran revolusioner sepanjang sejarah manusia. Perkembangan filsafat ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam pandangan manusia tentang dunia, tetapi juga muncul sebagai respon terhadap tantangan intelektual, perubahan sosial, dan perkembangan ilmiah yang terjadi dari masa ke masa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga ilmu yang saya berikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.